Sampai ku tengok dulu. Ini lah boleh mah. Ini kemana? Udah. Ini kuat kali nih Bu, begini nih jatuhnya nih kata Kasih banyak. ini kamu. Hah? Enggak, ini kan nggak bisa begini. Malam lalu tidur. Kan lembut. Buat Ini hari itu berapa hari itu kan di semua yang pakai HP kita telepon. Dan kau ini punya ada kawan kalau begini. Yang bukan langsung dilakukan. Dari dalam adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat kurnianya kepada kita, yang memberikan taufik hidayah beserta inayahnya, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul rumah Ibu Sahibul Bait yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita sebagaimana biasanya kita laksanakan. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ajaran dan syariat kepada kita yang insya Allah sampai pada sore hari ini sebagian daripada ajaran-ajaran riba beliau dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan memberikan syafaat nanti kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Amin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang kami hormati Ibu Sahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertua ini, dan yang kami hormati ibu-ibu saudara-saudariku sekalian seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Pada hari ini topik ceramah kita yang pertama, apa tujuan hidup kita? Yang kedua, apa sebabnya doa-doa kita tidak dikabulkan Allah? Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Tujuan kita dalam hidup dan kehidupan ini adalah untuk menjadi orang yang beriman dan untuk mendapatkan keridhaan. Itu tujuan kita hidup. Semuanya kita hidup di dunia ini mesti punya tujuan, mesti punya niat. Ada tujuan kita? Ada. Nak pergi kita ke Medan, apa tujuan kita? Silaturahmi, nak melancong, nak belanja. Jadi kita pun dalam hidup ini pasti punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, samalah kita seperti yang di dalam perahu terombang-ambing dipukul ombak kemana tidak. Jadi kita hidup ini mesti punya tujuan. Apa tujuan kita dalam hidup ini? Tujuan kita dalam hidup ini adalah tujuan kita menjadi orang yang beriman dan mengharap ridho Allah. Nah itulah kita. Jadi kalau tujuan kita senantiasa mengharap ridho Allah, dimanapun kita senantiasa adalah mengadu dan berserah diri kepada Allah. Nah ibu-ibu saudara-saudari sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, makanya kita perlu menjadi orang yang beriman. Kenapa kita perlu menjadi orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu dikasihi dan disayangi Allah. Bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang beriman? Maka senantiasalah kita menambah ibadah-ibadah kita supaya kita menjadi orang yang beriman. Karena Allah menyukai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang beriman, memelihara orang-orang yang beriman. Terakhir Allah tempatkan orang yang beriman di dalam surga yang diridhai Allah. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa 'amilus sholihati la nudhi'u ajra man ahsana amala. Adapun orang-orang yang beriman itu banyak dia berbuat baik. Jadi orang yang banyak berbuat baik itu tentunya dia adalah orang yang beriman. Maka kita tengok di dalam surat Al-Kahfi ayat 30 kata Allah, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu maka dia banyak berbuat baik. Makanya kita berbuat baik itu jangan berhenti supaya kita digolongkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kalau kita digolongkan Allah kepada orang-orang yang beriman, maka kita hendak pula kita menjadi orang yang beramal soleh. Karena beriman dan beramal soleh itu sudah jelas dia penghuni surga. Banyak orang yang beriman, banyak, tapi belum tentu dia beriman itu beramal soleh. Nah,
Makanya bagaimana cara kita supaya kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh? Banyaklah kita berbuat baik. Banyaklah kita mengerjakan perintah-perintah Allah melalui Rasul yang dibawa Rasul dari Allah. Nah, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Rugi kita menjadi orang yang beriman? Tidak. Rugi kita menjadi orang yang beramal soleh? Tidak. Malah beruntung. Tapi bagaimana kita mencapai orang yang beriman dan beramal soleh? Nah, itulah dia. Nah, kita selalu ibu-ibu berdoa. Apa doa kita? Ya Allah, golongkanlah kami kepada golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Macam mana kita? Doa kita selalu kita ibu beriman dan beramal soleh. Apalah sekarang tujuan kita beriman beramal soleh? Tujuan kita ingin kita masuk ke dalam surga. Semua kata yang hadir pada hari ini pasti mendambakan surga. Betul tidak kan, Bu? Betul. Pasti kita mengharapkan surga. Tapi bagaimana kita untuk masuk ke dalam surga itu kalau tidak orang yang beriman dan beramal soleh? Makanya Allah selalu mengimbau kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aqimis shalah wa atuz zakah wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dirikan salat, keluarkan zakat, dan nimpakkan sebagian rezeki yang kami beri kepada kamu. Dan termasuk itu orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah dia. Jadi kita ni ibu-ibu inginlah kita beriman dan beramal soleh. Bagaimana kita nak beriman dan beramal soleh? Kadang solat kita pun tidak menentu. Betul tidak, Bu? Betul. Solat kita kadang sompat, kadang tak sompat, kadang teringat maka solat, kadang tidak teringat. Kadang lapang waktu solat, sempit waktu tak solat. Macam manalah. Nah, itulah. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami memuliakan. Digolongkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu tak semudah yang kita ucapkan. Harus bersusah payah. Susah payah. Bagaimana bersusah payahnya, Ibu? Susah payah mengerjakan iman dan amal soleh itu susah payah. Bukan hanya aku nak beriman, aku nak beramal soleh. Tanpa kita laksanakan dan kita perbuat, itu tidak akan dapat kita. Nah, itulah dia. Makanya untuk mencapai target beriman dan beramal soleh itu luar biasa payah. Tapi andainya itu dapat kita orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempat kita aman, bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya selalulah kita, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, jangan kau singgahkan kami dalam api neraka, masukkanlah kami ke dalam surga dengan penuh keridhaan-Mu. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Dalam satu hadis dijelaskan, kita selalu berdoa, aku nak masuk surga, aku nak masuk surga, aku nak. Bisa kita menghayal nak masuk surga, Ibu? Hanya khayalan tanpa kita buat? Tidak. Kenapalah selalu doa kita? Aku locah Ibu berdoa. Alah udah itu masa aku berdoa. Capek aku berdoa tak terima Allah. Ada 5 hal yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kalau yang kita lakukan ini ada yang 5 hal ini, maka segala doa-doa kita tidak akan diterima Allah. Yang pertama, kita yakin dan percaya bahwa kita hamba Allah. Kita diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. Kita diciptakan Allah hanya menyembah kepada Allah. Tapi masih banyak lagi hukum-hukum Allah yang kita langgar. Masih banyak lagi perintah Allah yang tidak kita tunaikan. Betul, Ibu? Betul? Tak usah pala jauh. Tak usah pala jauh. Solat kita disuruh di awal waktu. Kenapa solat di akhir waktu? Satu. Melanggar perintah Allah? Melanggar. Melalaikan perintah Allah? Tadi sudah saya awali. Innal ladzina amanu wa amilus solihati alladzina yunfiquna mimma razaqnahum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pertama mengerjakan salat, kedua mengeluarkan zakat, yang ketiga menafkahkan sebagian harta yang diberikan Allah kepada kamu. Itu pun sulit. Sulit, Ibu? Sulit. Bukan di sini saja, di mana jemaah kan bilang. Makanya ada di zaman Rasulullah. Ditanya seseorang, Pak, berapalah umur Bapak? Padahal umur Bapak itu sudah 60. Berapalah umur Bapak? Ditanya, baru 7 tahun. Lalu ditanya dia, Pak, banyak duit Bapak? Cuma 100.000. Duitnya luar biasa. Lalu ditanya lagi, Pak, kenapa Bapak membohong? Bapak bilang, Bapak umur cuma 7 tahun. Sedangkan umur Bapak sudah 60 tahun. Baru 7 tahun saya melaksanakan sholat. Kenapa Bapak bilang uang Bapak tak ada? Kalau uang Bapak miliaran. Kok 100.000 uang Bapak? Baru 100.000 yang kuimpakkan.
Nah, itulah dia kan. Coba ditanya dia langsung tanya. Itu zaman Rasulullah ditanya dia. Coba ibu bayangkan. Pembongaknya bapak. Bapak bilang di bapak 100.000. 100 miliar yo. Dari mana-mana harta bapak banyak. Kenapa bapak bilang tadi? Bapak katanya apa? Tak punya duit. Sedangkan kita hidup ini Pak mencari keridhaan Allah, bukan mencari kemewahan dan yang hoga-hoga. Berarti bapak mencari kemewahan. Saya tak pernah mencari kemewahan. Kalau saya mencari kemewahan katanya, saya buatlah rumah saya bertingkat sampai 7 tingkat katanya, kayak hotel. Kemudian banyaklah mobil saya sampai puluhan biji mobil saya gonta-ganti katanya. Ini tak ada. Kenapa bapak bilang umur bapak 7 tahun? Baru 7 tahun saya melaksanakan sholat, walaupun umur saya 6 tahun katanya, 60 tahun. Yang 7 tahun inilah baru sholat, maka 7 tahun inilah saya hitung umur saya. Kenapa bapak bilangkan uang bapak cuma 100.000 miliar uang bapak? Baru 100.000 yang saya impakkan, yang lain itu dimakan setan. Itu di setan. Duit impak yang saya kembalikan kepada keridhaan Allah berhasil 100.000. Itulah dibilang. Nah itulah ini contoh kepada kita. Makanya salah satu doa tak terima Allah tadi, apabila kita ibu yakin bahwa kita adalah hamba yang ciptakan Allah, tapi kita masih banyak melanggar perintah Allah, maka payah doa kita terima Allah. Itulah dia. Jadi kan kenapa aku capek berdoa, bukan terima Allah doaku. Jangan kita kenapa aku capek berdoa, tapi kita rasakan adakah yang antara yang dibuat di salah satu yang kukerjakan? Ada. Manalah dia?